Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angling Kusuma dari kelas 5D Manajemen STI Sanggara Garut. Baik, dalam mata kuliah Manajemen Operasional 2, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen terhadap manajemen operasional, bahwa definisi sistem ini adalah seperangkat elemen yang digunakan untuk suatu tujuan bersama. Sedangkan informasi yaitu data yang telah diolah untuk tujuan informatif atau argumentatif sebagai dasar untuk peramalan atau pengambilan keputusan. Sedangkan manajemen ini adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya dengan efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Nah, selain itu juga ada POAC. Nah, POAC ini melandaskan dengan planning, organizing, actuating, dan controlling. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen atau bisa disingkat dengan SIM. Nah, sistem informasi manajemen ini adalah merupakan sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan pekerja. Nah, sudah jelas bahwa SIM ini digunakan apa untuk menganalisis sistem informasi lain pada aktivitas sebuah operasional pada perusahaan. Selanjutnya ada kerangka kerja sistem informasi. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada proses pengembangan. Sudah jelas bahwa dengan cara praktisi bisnis dengan pakar informasi bisa merencanakan atau mengembangkan atau mengimplementasikan sistem informasi untuk memenuhi peluang bisnis. Selanjutnya ada aplikasi bisnis. Nah, poin kedua. Poin kedua ini menggunakan utamanya itu dari sistem informasi berupa operasi manajemen dan keunggulan kompetitif bisnis. Selanjutnya poin ketiga ada tantangan manajemen. Sudah jelas, tantangan manajemen itu adalah untuk secara efektif dan etisnya itu mengelola teknologi informasi pada tingkat pemakaian akhir, di mana bisa perusahaan dan global bisnis. Selanjutnya ada teknologi informasi. Teknologi informasi ini adalah sebagai konsep utama pengembangan dari berbagai isu manajemen teknologi ini sebagai jaringan manajemen dan banyak teknologi yang berbasis internet. Nah, yang terakhir ada konsep-konsep dasar. Nah, poin ini menjelaskan meliputi sebuah teknis bisnis, lalu manajerialnya, termasuk mengenai berbagai komponen dan perangkat sistem manajemen informasi. Nah, selanjutnya ada faktor SIM. Nah, di sini ada beberapa poin juga. Yang pertama ada konsep pengambilan keputusan. Nah, konsep pengambilan keputusan ini adalah bagaimana tindakan sebuah pimpinan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya melalui pemilihan satu alternatif dan dimungkinkan. Nah, jadi sebuah tindakan ini harus bisa memecahkan sebuah masalah yang dihadapi dalam organisasi. Nah, selanjutnya ada konsep organisasi dan manajemen. Organisasi ini tidak bisa lepas dari kegiatan manajemen. Begitu pula dengan sebaliknya, karena kedua hal tersebut ini mempunyai hubungan yang begitu erat dan kuat, jadi saling berkesinambungan. Selanjutnya ada konsep sistem. Nah, konsep sistem ini adalah bagai bentuk kerja sama yang harmonis antara bagian subsistem yang saling berhubungan untuk mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya ada manusia sebagai pengelola informasi. Nah, sudah jelas pemeranan manusia di sini untuk menciptakan informasi yang akurat, tepat, waktu, relevan, dan lengkap. Nah, di sini ada informasi. Informasi ini adalah hasil dari pengolahan data, tetapi tidak semua hasil dari pengolahan bisa menjadi informasi. Nah, begitu. Selanjutnya ada karakteristik. Nah, karakteristik juga ada beberapa poin. Yang pertama ada manajemen oriented. Nah, di sini mendukung perusahaan membuat keputusan. Ya, sudah jelas bahwa perusahaan ini harus bisa didukung dan juga bisa mengambil keputusan entah itu baik atau buruknya si perusahaan tersebut. Selanjutnya ada manajemen directed. Nah, bagaimana manajemen yang paling tahu kebutuhan dan spesifikasinya. Selanjutnya ada integritas. Nah, integritas ini adalah informasi komprehensif dan juga bisa berbagai dari sudut pandang. Nah, yang selanjutnya ada having planning element.
Happening, planning, implement ini adalah bagaimana kita ini bisa membutuhkan persiapan dalam jangka waktu 3-5 tahun. Selanjutnya ada computer-related. Nah, bagaimana computer-related ini adalah sebagai pengguna komputer dan efisiensi dan selesai. Nah, selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan ini pasti gitu ya, mendukung perusahaan ini menjalankan bisnis dan membuat keputusan berdasarkan informasi dan integrasi. Selanjutnya ada menyediakan informasi dan laporan yang akurat, konsisten, dan tepat waktu. Dan juga bisa memanfaatkan penggunaan sistem informasi manajemen ini sebagai keunggulan kompetitif. Nah, selanjutnya ada tipe, di mana tipe ini ada beberapa macam. Yang pertama ada expert system. Nah, expert system ini justru bisa mampu menirukan habit manusia dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya ada discretion support system. Nah, Suscom ini bisa memberikan informasi untuk membuat keputusan yang cerdas. Jadi kita ini bisa menciptakan memberikan informasi terkait keputusan-keputusan yang ada perusahaan gitu ya. Selanjutnya ada Operation Information System. Nah, informasi sistem ini adalah bagaimana kita mengumpulkan atau mengorganisasikan dan merangkum data ke database. Selanjutnya ada yang terakhir Transaction Forcing System. Nah, Transaction Forcing System ini adalah bagaimana kita memproses pekerjaan dengan transaksi yang rutin. Selanjutnya ada peranan. Nah, bahwa peranan di sini adalah bagaimana kita sebagai jantung organisasi, di mana informasi adalah darahnya. Sudah jelas, kita bisa menyebarkan informasi segala elemen untuk organisasi, termasuk diri otak kita. Nah, selanjutnya kita bisa juga memastikan pengumpulan dan penggalangan dana, distribusi data yang sesuai perusahaan. Dan yang terakhir, ini bisa membantu pembentukan rencana yang strategis dengan kontrol manajemen operasi dan proses transaksi. Sekian dari saya, mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.